Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Liza Wulandari, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, Program Studi Pendidikan Matematika, akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Number Head Together terhadap kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematis ditinjau dari kemampuan awal dan level sekolah di SMP Negeri Kota Pekanbaru. Sebelum saya menyampaikan hasil penelitian saya, terlebih dahulu saya mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa, MSI, yang telah membimbing saya sampai kepada fase ini. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kontributor saya, yaitu Bapak Dr. Ali Asmar, MPD, dan Bapak Dr. Irwan, MSI. Adapun agenda presentasi yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Di bagian pendahuluan yang perlu dibahas yaitu mengenai latar belakang masalah. Adapun alasan atau melatar belakangi saya memilih judul ini sebagai judul penelitian saya karena berdasarkan riset dan berdasarkan TIMSS dan PISA menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis dan pemahaman konsep itu merupakan suatu kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran matematika. Akan tetapi berdasarkan menurut pendapat Kohar, Nufus, dan peneliti lainnya serta berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematis siswa itu masih tergolong rendah. Dan ini disebabkan oleh pembelajaran masih berpusat kepada guru dan kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Akibatnya, siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk memahami dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematisnya, sehingga perlu dilakukan suatu upaya ataupun solusi untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Salah satunya itu dengan penerapan model NHT, di mana model NHT ini menurut Slavin yaitu dengan menomori dan memanggil siswa, maka keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 64 tahun 2013 mengenai standar proses pembelajaran. Adapun faktor lain yang bisa kita lihat dari penggunaan model NHT ini yaitu kemampuan awal yang dibedakan menjadi 3, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, serta level sekolah yang dibedakan menjadi 2, level sekolah percontohan dengan kategori tinggi dan level sekolah non percontohan dengan kategori rendah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dilakukannya penelitian dengan judul Pengaruh Model Number Head Together dalam mempengaruhi kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematis yang ditinjau dari kemampuan awal dan level sekolah di SMP Negeri Kota Pekanbaru. Adapun identifikasi masalah seperti yang telah dilihat di slide ada 3, yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong rendah, yang kedua pemahaman konsep matematis siswa belum memandai untuk menunjang kemampuan komunikasi matematis siswa, yang ketiga masih kurangnya kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan, serta yang keempat masih adanya perbedaan antara kemampuan awal yang dimiliki siswa. Adapun pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus yaitu membatasi pada pengaruh model NHT terhadap kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematis yang ditinjau dari kemampuan awal dan level sekolah pada siswa kelas 8 SMP Negeri Kota Pekanbaru. Rumusan masalah pada penelitian ini terbagi menjadi 14. Rumusan masalah 1 dan 6 itu untuk melihat apakah pemahaman konsep matematis siswa dengan pembelajaran NHT itu lebih tinggi dari pembelajaran konvensional pada level sekolah tinggi dan rendah. Yang selanjutnya, apakah kemampuan komunikasi matematis siswa itu dengan model NHT lebih tinggi daripada pembelajaran konvensional pada level sekolah tinggi dan rendah. Rumusan masalah 7 sampai dengan 10, apakah pemahaman konsep siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi, sedang maupun rendah ini yang belajar dengan model NHT lebih tinggi daripada siswa yang belajar dengan model konvensional. Selanjutnya, apakah kemampuan komunikasi matematis siswa dengan kemampuan awal tinggi, sedang maupun rendah yang belajar dengan model NHT ini lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar dengan model konvensional. Selanjutnya, rumusan masalah 10-14 membahas mengenai interaksi antara model kemampuan awal level sekolah dalam mempengaruhi dua kemampuan tadi, yaitu kemampuan komunikasi matematis dan pemahaman konsep matematis. Selanjutnya itu mengenai tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini menjawab adanya rumusan masalah yang terdapat 14 seperti yang telah dijabarkan sebelumnya dan dapat dilihat pada slide.
Kajian pustaka yang digunakan yaitu tentu membahas mengenai teori NHT, pemahaman konsep, kemampuan komunikasi, kemampuan awal dibagi menjadi 3, tinggi, sedang, dan rendah, serta level sekolah dibagi menjadi 2, level sekolah tinggi dan rendah. Adapun penelitian relevan yang pernah dilakukan, salah satu itu menurut Rana Lins di tahun 2016, dia melakukan penelitian tentang model penggunaan model NHT ini terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa lebih meningkat dibandingkan dengan siswa menggunakan pembelajaran konvensional, dan ada 2 penelitian lainnya yang dapat dilihat dan dibaca pada slide. Adapun kerangka berpikir seperti yang telah diuraikan pada bagian berikut. Selanjutnya itu hipotesis penelitian, tentu saja berhubungan dengan rumusan masalah. Ada 14 hipotesis, di mana hipotesis 1 sampai 10 itu untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara penggunaan model NHT dengan penggunaan pembelajaran konvensional, serta 10 sampai 14 untuk melihat ada atau tidaknya interaksi antara model, kemampuan awal, level sekolah dalam mempengaruhi 2 kemampuan, yaitu kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematis. Metode penelitian seperti yang dilihat, ada rancangan penelitian di sini, ada tabel, ada variabel moderator, ada pemahaman konsep yang dibedakan 2 kelas, eksperimen dan kontrol. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasinya itu SMP Negeri Kota Pekanbaru, di mana untuk memilih sampel sekolah yang ditentukan yaitu di Pekanbaru terdapat 40 sekolah negeri, di mana 40 sekolah negeri itu berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dibedakan menjadi 2 level, yaitu level sekolah percontohan sebagai tinggi dan level sekolah non percontohan sebagai rendah. Untuk itu, dari 40 sekolah tadi, diambillah 2 sekolah dengan 1 level tinggi, 1 level rendah yang dijadikan sampel untuk diambil siswanya, di mana level sekolah tinggi yaitu dengan teknik purposive sampling, mempertimbangkan dengan ketersediaan sekolah untuk menerima mahasiswa penelitian, serta jarak dan waktu yang harus ditempuh oleh peneliti. Berdasarkan itu, maka terpilihlah 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Pekanbaru, itu sebagai level sekolah tinggi, dan SMP Negeri 25 Pekanbaru sebagai level rendah. Dari 2 sekolah tadi, dari SMP Negeri 1 tadi diambil nilai MIT siswa yang telah diminta oleh guru, dan diadakan uji normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata dari 6 kelas yang ada. Di kelas 8 tersebut terpilihlah 2 kelas sebagai kelas eksperimen dan sebagai kelas kontrol, yang juga diambil berdasarkan setelah diuji tadi dengan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan waktu tadi agar tidak terjadinya bentrok di antara 4 kelas di 2 sekolah. Dan di SMP 25 juga seperti itu, dilakukan uji normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Selanjutnya kita masuk kepada variabel dan data. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel bebas model NHT, variabel terikat pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis, serta variabel moderator, kemampuan awal, dan level sekolah. Serta datanya itu data kuantitatif, di mana di akhir nanti diadakan post-test untuk melihat tes pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis. Pengembangan instrumen seperti biasa terbagi atas 5, yaitu validitas empiris, menggunakan daya pembeda soal, indeks kesukaran soal, klasifikasi soal, serta reliabilitas soal atau tes. Jadi post-test ini terbagi menjadi 2. Post-test pertama materinya lingkaran, post-test kedua materinya persamaan garis singgung lingkaran, di mana 2 materi tersebut terbagi atas 10 kali pertemuan sehingga terdapat 2 kali post-test yang saya bagi, akan tetapi 2 kali post-test tersebut dijumlahkan nilainya menjadi satu bagian saja. Jadi berdasarkan hasil uji coba tes tersebut dapatlah klasifikasi penerimaan soal seperti berikut. Dari 2 kali post-test yang masing-masing satu post-test ada 6 buah soal, terdapat 2 soal yang harus diperbaiki sebelum digunakan untuk post-test di bagian terakhir. Prosedur penelitian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Tentu hasil penelitian dan pembahasan ini harus menjawab dari hipotesis yang telah kita ajukan sebelumnya. Di sini sebelumnya saya menjabarkan mengenai statistik deskriptif hasil tes pemahaman konsep. Jadi siswa kelas kontrol itu dari 2 sekolah berjumlah 64, siswa kelas eksperimen dari 2 sekolah berjumlah 61. Seperti yang terlihat di slide, ada nilai maksimum, nilai minimum dari 2 buah sekolah tersebut, dan ada kemampuan awal dan level sekolah. Selanjutnya ini juga untuk bagian data, tes kemampuan komunikasinya juga terbagi juga dari 2 sekolah tadi dengan jumlah siswa yang sama, ada kemampuan komunikasi dengan berdasarkan kemampuan awal dan level sekolah, bisa dilihat pada slide. Setelah tersebut, untuk menentukan data tersebut kita harus menggunakan uji hipotesis apa? Kita harus melakukan uji prasyarat dahulu, yaitu uji normalitas.
uji normalitas ini dapat dilihat di slide, terdapat ada ujian dilakukan. Dari uji tersebut hanya 2 data yang normal, seperti yang terlihat itu data pada hipotesis yang ke-8 dan pada hipotesis yang ke-4, di mana hipotesis yang ke-4 tentang kemampuan komunikasi pada level sekolah rendah, juga yang ke-8 kemampuan komunikasi pada kemampuan awal sedang, itu data yang berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal tersebut kita lakukan uji homogenitas. Uji homogenitasnya terdapat seperti ini, bahwa data tersebut memiliki data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,615 dan 0,60 yang lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya setelah kita menentukan uji tersebut, kita klasifikasi dalam bentuk tabel seperti ini, uji hipotesis apa saja yang digunakan untuk menjawab ke-14 hipotesis. Jadi uji U itu seperti yang terlihat dilakukan untuk hipotesis nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10. Jadi uji ini dilakukan apabila data tersebut tidak normal, langsung kita menggunakan uji U. Sedangkan uji T dilakukan apabila data berdistribusi normal dan homogen, itu untuk hipotesis 4 dan 8. ANOVA 2 arah dilakukan untuk menjawab interaksi, yaitu hipotesis ke-11 dan 12, di mana datanya berdistribusi normal dan homogen. Sedangkan grafik interaksi datanya tidak berdistribusi normal, sehingga dilihatlah dari grafik interaksi untuk hipotesis 13 dan 14. Ya, ini hipotesis pertama. Hipotesis pertama yaitu untuk menjawab apakah pemahaman konsep matematis siswa dengan model NHT ini pada level sekolah tinggi ini lebih tinggi daripada siswa pada pembelajaran konvensional. Dilihat bahwa terdapat nilai signifikansinya 0,030, sehingga dapat kita ambil keputusan kita menolak hipotesisnya, dan terdapat perbedaan dari pemahaman konsep siswa dengan model NHT daripada konvensional pada level sekolah tinggi. Yang kedua, hipotesisnya kita lihat signifikansinya 0,036, juga kita tolak H0 karena ini lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Jadi kita artinya pemahaman konsep matematis siswa yang belajar dengan model NHT pada level sekolah rendah ini lebih baik dibandingkan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada level sekolah rendah. Yang ketiga yaitu kita dapat melihat nilai signifikansinya 0,041, juga lebih kecil dari 0,05, sehingga kita menolak H0-nya, sehingga kita dapat mengambil keputusan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar dengan pemodel NHT ini pada level sekolah tinggi ini lebih baik dibandingkan kemampuan komunikasi siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Hipotesis yang keempat, kita lihat juga nilai signifikansinya 0,033 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga kita tarik kesimpulan bahwa H0 itu ditolak, sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar dengan model NHT pada level sekolah rendah ini lebih baik dibandingkan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Hipotesis 5, kita lihat signifikansinya 0,000, berarti ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan pemahaman konsep matematis siswa yang berkemampuan awal tinggi yang belajar dengan model NHT ini juga lebih baik dibandingkan siswa pada kelas konvensional. Hipotesis 6 juga standar signifikansinya 0,030 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga kita menolak H0 dapat diartikan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi ini yang belajar dengan model NHT lebih baik dibandingkan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya hipotesis 8 itu dapat nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05, yang artinya hipotesis ini ditolak, sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa yang punya kemampuan awal sedang yang belajar dengan model NHT ini lebih baik dibandingkan siswa dengan pembelajaran konvensional. Yang ke-9 kita lihat sama-sama nilai signifikansinya 0,02 dan juga lebih kecil dari 0,05. Artinya kita tolak H0, sehingga pemahaman konsep matematis siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah yang belajar dengan model pembelajaran NHT ini lebih baik dibandingkan siswa yang belajar dengan model konvensional. Hipotesis yang ke-10, 0,079 ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya kita menerima H0, berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara kemampuan komunikasi matematis siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah yang belajar dengan model pembelajaran NHT dibandingkan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Hal ini bisa saja terjadi, mungkin model pembelajaran NHT ini tidak berkembang baik pada siswa berkemampuan awal rendah, sehingga siswa tersebut tidak meningkatkan kemampuan komunikasinya. Bisa
bisa saja terjadi seperti ini. Ada juga berbeda dengan teori yang sebelumnya yang peneliti dapatkan, akan tapi ini hasil yang peneliti dapatkan. Bisa juga terlihat ini kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat hasil seperti ini. Hipotesis ke-11 itu kita lihat nilai signifikansinya 0,623 ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal dalam mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa. Hipotesis ke-12 dapat nilai signifikansinya 0,694 ini lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal dalam mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa. Hipotesis ke-13 itu karena datanya tadi kan tidak normal, kita melihat dari grafik interaksi, jadi tidak ada kurva atau garis yang berpotongan antara model NHT dengan konvensional, dan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap level sekolah. Hipotesis ke-14 juga tidak ada garis yang berpotongan antara dua buah tadi, level sekolah dengan model, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapatnya interaksi antara level sekolah dengan kemampuan komunikasi matematis siswa seperti yang terlihat. Dan bagian bab 5 yaitu penutup, di mana saya dapat menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematis itu secara umum semuanya meningkat, kecuali pada bagian 1 yaitu kemampuan komunikasi siswa dengan kemampuan awal rendah yang tidak meningkat, serta semua hipotesis interaksi terjawab dengan tidak ada interaksi antara semua kemampuan dalam mempengaruhi kemampuan dengan kemampuan awal dan level sekolah. Adapun saran yang saya sarankan yaitu bagi peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian yang sejenis ini diharapkan pada materi yang berbeda serta dialokasikan dan dirancangkan waktu untuk melakukan penelitian agar pelaksanaan kegiatan lebih maksimal. Mungkin itu saja penjabaran dari seminar hasil penelitian telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.